15 Juli 1969. Aku belum tahu apakah Islam itu sebenarnya. Aku baru tahu Islam menurut Hamka, Islam menurut Natsir, Islam menurut Abduh, Islam menurut ulama-ulama kuno, Islam menurut Johan, Islam menurut Subki, Islam menurut yang lain. Dan terus terang aku tidak puas. Yang kucari belum ketemu, belum terdapat, yaitu Islam menurut Allah, pembuatnya. Ahmad Wahib dilahirkan 9 November 1942 di Sampang, Madura. Ayahnya, Sulaiman, adalah pemuka agama. Selepas SMA Pamekasan bagian ilmu pasti pada tahun 1961, Wahib berangkat ke Yogyakarta. Ia mengambil Fakultas Ilmu Pasti dan Alam di Universitas Gadjah Mada. Dia itu sebenarnya sarjana fisika ya. Jadi memang pinter anaknya. Sekolahnya itu pinter. Tetapi biasanya orang-orang yang fisika itu cenderung juga pada filsafat dan juga pada agama. Memang background agama dia cukup kuat ya. Dan dia itu saya kira kesempatan yang mendorong dia untuk berpikir itu karena training. Dia menjadi instruktur di HMI ya. Ahmad Wahib adalah cerita tentang orang muda yang resah, yang terus mencari. Ia penggagas Limited Group, forum Jumatan di Rumah Mukti Ali, Kompleks IAIN Sunan Kalijaga. Anggota inti forum ini adalah intelektual yang bersinar. Dawam Raharjo, Johan Effendi, Syu'ba Asa, Saifullah Mahyudin, Zauhari Muslim, Kunto Wijoyo, Samsudin Abdullah, Rendra, Deliar Nur, sampai Nono Anwar Makarim. Pada tahun 70-an, peran Wahib sangat cukup penting, dan dia dianggap sebagai tokoh yang sesungguhnya lebih radikal di dalam melakukan pembaruan Islam, karena kontemplasi dan renungan-renungan pribadinya itu sangat mendalam. Ahmad Wahib ingin membiarkan kebenaran itu telanjang. Menurut Wahib, kebenaran yang telanjang itu jauh lebih indah ketimbang diberikan aksesori dan lain-lain. Nah, saya kira pertama karena Wahib bukan seorang pengurus HMI, dalam artian bukan tokoh sentralnya, sehingga dia bisa ngomong apa saja. Melalui forum Limited Group, pikiran liar Wahib kian menguar. Ia berbicara tentang tema-tema yang dianggap tabu, tentang Tuhan dan keyakinan. Dalam catatan hariannya, Wahib menelusuri lorong-lorong pemikiran yang tajam dan dalam. Memang dia itu gagasan yang utama dia itu modernisasi dan demokratisasi, modernisasi dan sebagainya, sehingga dia berpikir plural ya. Dia itu saya kira pelopor dari pemikiran pluralisme itu dia. Jadi saya kira kalau Ahmad Wahib masih hidup itu menjadi tokoh pluralis liberal ya, kayak saya sama Johan. 9 Oktober 1969. Aku bukan nasionalis, bukan Katolik, bukan sosialis. Aku bukan Buddha, bukan Protestan, bukan Westernis. Aku bukan komunis, aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut Muslim. Aku ingin orang memandang dan menilaiku sebagai satu kemutlakan, absolute entity, tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana aku termasuk serta dari aliran mana saya berangkat. Dunia kerja pada akhirnya membawa Wahib ke Jakarta. Menjadi reporter majalah Tempo, kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, dan aktif berdiskusi di rumah Dawam Raharjo. Namun, Tuhan yang acap diajak Wahib berdiskusi ternyata tak kuat menahan rindu. 31 Maret 1973,
tengah malam dalam sebuah kecelakaan, Tuhan menjemputnya.